Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namakan nama saya lalu Muhammad Habib Badar Maulana dari kelompok 14 dengan NIM F1D02410066. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal jurnal modul 3 sebagai tugas responsi. Eh, dan kita akan langsung menjelaskan di nomor satu. Di soal jurnal nomor satu itu yaitu adalah yang A, buatkan rangkaian dan tabel kebenaran dari latch yang aktif ketika bernilai low dan menggunakan gerbang dasar dan konversikan menggunakan gerbang NOR. Pertama-tama, eh, rangkaian yang aktif ketika bernilai low itu adalah rangkaian latch yang menggunakan gerbang NAND. Nah, namun di soal disuruh menggunakan gerbang dasar. Jadi kita akan konversikan NAND menjadi AND dan NOT. Kita sudah pelajari itu di modul sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat di sini, eh, apa dia itu bernilai aktif ketika anunya low, inputannya itu low, dia bernilai aktif di sini ketika inputannya low. Di sini bisa dibilang jadi satu, sama halnya juga yang di bawah, dia akan menjadi satu. Nah, nanti di key sama di aki aksennya akan menjadi satu satu atau bisa dibilang undefined. Selanjutnya kita akan mengkonversikan rangkaian ini menjadi rangkaian NOR. Oke, bisa dilihat di sini mungkin rangkaian NOR dari gerbang latch yang aktif ketika bernilai low. Itu seperti ini. Karena gerbang NOR itu adalah gerbang universal, yaitu gerbang yang bisa mendapat menggantikan peran gerbang-gerbang lainnya. Itu bisa dilihat di sini, gerbang N bisa diubah menjadi tiga gerbang NOR, dan gerbang NOT bisa diubah menjadi satu gerbang NOR. Sama halnya di bawah sini. Nah, hasilnya pun juga akan tetap sama karena ini adalah konversi ya. Dan selanjutnya itu kita akan nomor 2, nomor 2, nomor 1B, yaitu latch yang aktif ketika bernilai high. Latch yang aktif bernilai high itu adalah latch yang menggunakan latch SR yang menggunakan gerbang NOR, yaitu OR dan NOT. Dia itu akan bernilai ketika dia high. Itu adalah kebalikan dari gerbang latch aktif yang bernilai low. Bisa dilihat, dia adalah kebalikan dari sini. Dia akan undefined ketika output key aki dan key aksennya itu 00. Tentunya kita akan konversi menjadi gerbangan. Sama sepertinya dengan gerbang NOR. Dan juga itu adalah merupakan gerbang universal yang dapat menggantikan peran gerbang-gerbang lainnya. Ini gerbang OR bisa dibentuk dengan tiga gerbang NAND dan NOT bisa dibentuk dengan satu gerbang NAND. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu adalah buatlah rangkaian SR, dan D flip-flop. Gunakan gerbang dasar. Nah, eh, jadi yang pertama akan saya jelaskan yaitu adalah rangkaian SR yang bisa dilihat di sini adalah perbedaan flip-flop dengan latch itu terdapat pada inputan clocknya. Perbedaannya itu ada di inputan clock. Perbedaan flip-flop dengan latch. Dan juga di flip-flop itu rangkaian itu terdiri dari 4 gerbang NAND, yaitu atau tidak bisa dibilang NAND dan NOT. Bisa juga dibuat dengan dua gerbang NOR dan dua gerbang NAND. Selanjutnya itu di D flip-flop. D flip-flop pun juga sama. D flip-flop ini adalah rangkaian flip-flop yang sifatnya itu lebih baik daripada SR, atau lebih adalah rangkaian yang eh, improve dari rangkaian SR flip-flop, dan juga menggunakan clock karena semua flip-flop menggunakan clock.
Dilihat juga di sini inputnya jika satu dia satu, jika dia inputannya satu dan clocknya menilai high dia akan satu. Jika dia clocknya high namun inputannya menilai low, ya kan? Ketika inputnya low, clocknya high dia akan ini satu, dia akan ini. Dan sama juga seperti di flip flop. Jika clocknya high dan inputnya satu, salah satu akan key-nya akan menilai satu. Jika ada nol, ya aksinya akan menilai satu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di nomor tiga. Tiga. Nah, di nomor tiga ini eh, kita diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi pada seven segmen ini ketika dia tetap berdetak. Nah, ketika dia berdetak pada rangkaian pada nomor tiga ini, dia dia akan seperti ini. Eh, Dia akan seperti ini. Dia akan outputnya itu akan nambah, bilangannya akan menambah di sini, akan nambah satu, satu, satu. Mengapa demikian? Karena clock ini dia menambah satu satu pada bilangan biner karena di rangkaian bagian sini itu adalah biner mempresentasikan biner itu kan ketika satu di sini satu kosong 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 satu berarti itu kan satu jika dipencet satu lagi dia akan menambah satu menjadi dua yaitu satu tambah satu akan jadi satu kosong seperti seperti itu. Jadi clock itu dia berfungsi kayak untuk menambahkan setiap digit biner pada rangkaian-rangkaian flip-flop ini dan yang itu mengapa dia angka di sini outputnya itu akan berubah-berubah berubah setiap clocknya itu berdetak. Terus selanjutnya itu di nomor 4. Di nomor 4 ini soalnya itu adalah membuat rangkaian pembagi 1/16 menggunakan flip-flop. Menggunakan flip-flop. Nah, mengapa kita menggunakan 4 rangkaian eh, menggunakan 4 rangkaian flip-flop karena di 1/16 itu karena karena dalam sebelum kita dalam membuat perbagian itu kita menggunakan rumus 2 pangkat n 2 pangkat n. Nah jadi untuk mendapatkan 1/16 itu kita menurunkan 4 yaitu 2 pangkat 4 yang hasilnya itu adalah 16. Nah ketika dan juga akan menghasilkan 4 output seperti ini. Nah dan jika clocknya ini diputar dia akan bernilai nol pada saat ke 16 pada saat detakan yang ke-16 bisa dilihat dia bakal bernilai nol lagi nol 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 nanti. eh, Dia akan bernilai nol lagi. Nah bisa dilihat dia akan bernilai nol lagi karena dia itu adalah 1/16 ya teman-teman. Eh, Mungkin segitu saja dari penjelasan dari saya tentang jawaban dari jurnal modul 3 dari nomor 1 sampai nomor 4. Bisa dilihat rangkaiannya di sini. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.